بسم الله الرحمن الرحيم. Adapun berkaitan dengan jenis makanan untuk zakat fitrah, maka bisa dengan kurma, keju, anggur kering, gandum, ataupun makanan pokok yang lainnya. Seperti kita di Indonesia pakai beras, ini boleh berdasarkan dalil-dalil yang akan kita sebutkan nanti. Berkaitan dengan ukurannya, maka kurang lebih satu sa' itu kurang lebih 2,5 liter, 2,5 liter kurang lebih. Adapun kilonya yang lebih hati-hati adalah 3 kilo. Ini juga ditetapkan oleh para ulama Lajnah Daimah di Arab Saudi, mereka menetapkan 3 kilo. Ini lebih berhati-hati. Dan perlu diketahui, tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang, karena ini bertentangan dengan dalil-dalil dalam hadis yang memerintahkan untuk mengeluarkan makanan pokok. Dan ini pendapat yang kuat dan dikuatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi langsung kita berikan kepada orang fakir miskin itu, atau ke masjid, atau ke pengelola zakat itu, berupa makanan pokok. Kalaulah seandainya nggak punya makanan pokok, maka bilang atau sampaikan kepada pengurus, ini saya berikan uang, tolong berikan beras atau belikan makanan pokok, lalu diberikan kepada orang-orang fakir miskin tersebut. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kami biasa mengeluarkan zakat fitrah berupa 1 sa' makanan. Perhatikan, beliau mengatakan 1 sa' makanan. 1 sa' itu sekitar tadi 2,5 liter atau 3 kilo. 1 sa' makanan, ini makanan pokok, termasuk di dalamnya beras. Dan berupa 1 sa' gandum, atau 1 sa' kurma, atau 1 sa' keju, atau 1 sa' anggur kering, yaitu kismis. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, di sini hadis ini kita perhatikan, Nabi SAW atau para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengeluarkan zakat berupa makanan pokok, bukan dengan uang, dinar ataupun dirham, tidak, tapi dengan makanan pokok. Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Farada sadaqatal fitri sa'an min sya'ir, atau sa'an min tamrin, atau sa'an min salatin." Zakat fitrah diwajibkan 1 sa' syair, yaitu gandum, 1 sa' tamar, yaitu kurma, atau 1 sa' salt, yaitu beras gandum. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Hakim. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat saat menafsirkan kata at-ta'am yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada yang berpendapat yaitu hintah, biji gandum. Ada juga yang berpendapat lain. Yang lebih menenteramkan hati adalah kata itu bersifat umum, yang mencakup semua makanan yang ditakar, misalnya gandum dan beberapa jenis makanan lainnya yang disebutkan di atas, termasuk juga tepung. Saya tambahkan juga termasuk juga beras kalau di daerah kita di Indonesia, atau di zaman kita sekarang ini mayoritas memakan beras. Semuanya itu pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, yaitu apa? Zakat fitrah. Berapa ukurannya? 1 sa' makanan atas anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, dan budak. Barang siapa yang mengeluarkan salt, itu tadi salt maksudnya adalah beras gandum, maka akan diterima. Aku kira beliau juga mengatakan barang siapa memberikan tepung, maka akan diterima darinya. Barang siapa yang mengeluarkan sawiq, yaitu jenis tepung, akan diterima juga. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, zakat Ramadan, yaitu zakat fitrah, adalah 1 sa' makanan. Itu 1 sa' makanan pokok. Barang siapa membayar zakat berupa bur, gandum,
akan diterima. Barang siapa yang mengeluarkan syair sejenis gandum akan diterima pula. Barang siapa yang mengeluarkan kurma dia akan diterima juga. Barang siapa yang mengeluarkan salt maka dia juga akan diterima. Salt tadi maksudnya beras gandum ya. Ya. Barang siapa yang mengeluarkan kismis akan diterima juga. Perawi mengatakan, aku mengira Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, barang siapa yang mengeluarkan tepung akan diterima juga darinya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan sanadnya sahih. Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala membuat bab dalam kitab beliau, ikhraju jami'il at'imah fi sadaqatil fitr. Artinya mengeluarkan semua jenis makanan pokok dalam atau untuk sedekah atau zakat fitrah. Ini menunjukkan beras juga masuk di dalamnya. Adapun hadis-hadis yang menafikan keberadaan hintah atau pendapat Muawiyah untuk mengeluarkan 2 mud samra Syam Syria dan dianggap setara dengan 1 sa', semua ini harus dipahami karena minimnya jenis makanan tersebut dan melimpahnya jenis makanan lain. Di samping keberadaan beliau yang seringkali menjadi makanan mereka, di samping keberadaan samra tersebut yang seringkali menjadi makanan mereka. Makna tersebut diperkuat oleh ungkapan Abu Sa'id. Beliau mengatakan, makanan kami adalah syair gandum, anggur, keju, dan kurma. Semua perbedaan redaksi riwayat yang terkesan saling bertentangan ini akan disatukan oleh hadis-hadis sahih dan jelas yang memberikan penjelasan berikutnya mengenai ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan, tentang keberadaan hintah dan apakah 2 mud hintah setara dengan 1 sa'. Hal itu disampaikan agar orang-orang muslim mengetahui ukuran yang telah ditetapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Selain itu, bahwa pendapat Muawiyah radhiyallahu anhu bukan sebagai ijtihad yang menjadi pendapatnya, tetapi didasarkan pada hadis yang marfu'. Kemudian penulis menjelaskan tentang ukuran zakat fitrah yang sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya. Beliau mengatakan, hendaklah seorang muslim mengeluarkan 1 sa' makanan dari beberapa jenis makanan yang telah disebutkan tadi. Telah terjadi perbedaan pendapat mengenai hintah. Ada yang mengatakan setengah sa'. Inilah pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat dan sahih. Hal tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu sa'an min burrin au qamhin baina ithnaini au sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin an kulli hurrin wa 'abdin wa saghirin wa kabir. Keluarkanlah 1 sa' bur atau qamh sejenis gandum untuk 2 kepala, atau 1 sa' kurma atau 1 sa' syair sejenis gandum juga untuk setiap orang merdeka, budak, anak kecil maupun orang dewasa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Tha'labah bin Su'air dengan sanad yang sahih. Ukuran sa' yang diakui adalah sa' penduduk Madinah. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waznu waznu ahli Makkah wal mikyalu ahli Madinah. Timbangan yang dijadikan sebagai standar adalah timbangan penduduk Makkah, sedangkan takaran yang menjadi standar adalah takaran penduduk Madinah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih.